Selamat pagi menuju siang. Nah, saya Okta, Putri Pendidikan Kalimantan Timur tahun 2022 sedang berkesempatan nih mengunjungi salah satu lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung. Nah, saat ini saya sedang bersama dengan Pak Donovan. Boleh Pak Donovan perkenalkan diri terlebih dahulu? Eh, Perkenalkan, nama saya Donovan Akbar. Saya Hakim Justisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oke, mungkin boleh Pak dijelaskan sedikit mengenai Hakim Justisial itu bagaimana tuh Pak pekerjaannya? Oke, Hakim Justisial itu merupakan hakim-hakim pada badan peradilan, baik itu umum, militer, tun maupun agama, yang diperbantukan di Mahkamah Agung untuk membantu pimpinan Mahkamah Agung dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya. Oke, wah jadi teman-teman ini bisa jadi pilihan juga ya Pak buat para anak muda nih yang sedang mungkin mengambil jurusan hukum gitu ya untuk mengambil hakim justisial sebagai karir kedepannya. Nah, mungkin berbincang mengenai Mahkamah Agung nih ya Pak, boleh nggak dijelaskan nih mengenai peran gitu ya, wewenangnya, tanggung jawabnya Mahkamah Agung itu seperti apa? Oke, jadi Mahkamah Agung itu sebagai salah satu lembaga tinggi negara yang dalam Undang-Undang Dasar 45 memegang kekuasaan kehakiman. Selain tentunya Mahkamah Konstitusi ya. Mahkamah Agung itu memiliki wewenang atas 4 badan peradilan. Yang pertama Badan Peradilan Umum, yang kedua Badan Peradilan Tun Tata Usaha Negara, yang ketiga Badan Peradilan Militer, dan yang terakhir Badan Peradilan Agama. Gitu. Nah, mungkin berbicara juga nih ya teman-teman, tahun depan itu kan akan kita menyambut gitu ya pesta demokrasi yang sedang dilaksanakan 5 tahun sekali yaitu pemilu tahun 2024. Nah, mungkin sebelumnya di tahun 2019 mungkin ada persiapan-persiapan yang dilakukan Mahkamah Agung gitu ya Pak gitu. Nah, mungkin kalau untuk tahun 2024 gitu kan akan ada nih ibu kota baru yaitu ibu kota Nusantara dan ada juga penambahan baru gitu ya untuk wilayah provinsi Papua. Nah, itu bagaimana tuh Pak perubahan-perubahan mungkin apa yang disiapkan gitu Mahkamah Agung untuk menyambut pesta demokrasi 2024? Oke. Jadi untuk kesiapan Mahkamah Agung dalam proses pemilu 2024 nanti, seperti yang dilakukan Mahkamah Agung ketika menghadapi pemilu 2019, tentunya masih menggunakan Perma nomor 4 tahun 2017. Untuk pemilu 2024 ini setidaknya ada 2 badan peradilan yang terlibat, yaitu Badan Peradilan Umum, Pengadilan Negerinya, untuk memeriksa perkara-perkara pidana pemilu. Dan yang kedua Badan Peradilan Tata Usaha Negara, itu tentunya untuk menghadapi menyelesaikan sengketa-sengketa tentang pemilu. Terus harapan Mahkamah Agung ketika nanti untuk 2024, Mahkamah Agung seperti 2019 kemarin dapat membantu proses pelaksanaan pemilu tanpa ada beban, tanpa ada kendala, tanpa ada delay, tanpa ada hambatan. Tentunya itu hasil kerja keras Mahkamah Agung beserta jajarannya, khususnya dari Badan Peradilan Tun Tata Usaha Negara. Oke, jadi ini kita akan membahas ya mengenai fungsi-fungsi yang ada di Mahkamah Agung. Mungkin boleh Pak dijelaskan mengenai fungsinya apa aja? Oke, fungsi Mahkamah Agung itu ada 4, antara lain 1 peradilan. Jadi Mahkamah Agung itu fungsinya adalah sebagai induk atau pimpinan dari 4 lembaga badan peradilan tadi seperti saya bilang, Tun, Umum, Militer, dan Agama. Terus itu fungsi peradilan. Dia juga sebagai fungsi untuk memeriksa perkara-perkara kasasi dan peninjauan kembali yang dari 4 badan peradilan tadi. Semuanya kami periksa di sini. Terus yang kedua, fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan fungsi pengawasan terhadap badan-badan peradilan di bawahnya agar badan-badan peradilan itu bisa melaksanakan fungsi-fungsi peradilan sebagaimana mestinya. Terus yang ketiga, fungsi pengaturan. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan perundang-undangan ketika melihat ada kekosongan hukum. Biasanya kami mengeluarkan perma ya, peraturan Mahkamah Agung, atau contoh nyatanya ketika ada perma tentang sidang tilang elektronik. Itu ada di permanya, kita mengeluarkan perma. Terus selain itu
fungsi memberi nasihat, Mahkamah Agung dapat dimintakan nasihatnya oleh lembaga tinggi negara ataupun presiden, seperti dalam misalnya mengajukan minta nasihat upaya gerasi maupun rehabilitasi, ya, pengampunan terhadap tindak pidana mati. Jadi Mahkamah Agung dapat memberikan nasihat kepada presiden. Terus yang terakhir adalah fungsi administrasi. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk mengatur administrasinya sendiri, baik itu kepangkatan, jabatan, profesi maupun gajinya dari aparaturnya sendiri. Seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian tadi kan juga sempat ada pertanyaan gitu ya. Saya sampai menyinggung IKN gitu ya, karena memang misal saya baca gitu di salah satu peraturan undang-undangan bahwa Mahkamah Agung bertempat di ibu kota negara gitu. Nah, ibu kota negara kan akan pindah nih ke Nusantara gitu, yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, mungkin ada nggak Pak persiapannya gitu yang ingin diberitahu gitu ke masyarakat? Mahkamah Agung tentunya berkomitmen untuk membantu program pemerintah yang salah satunya adalah pindah ibu kota negara ke IKN. Mahkamah Agung sendiri sudah beberapa kali berkoordinasi dengan aparatur yang berwenang terhadap IKN. Sudah beberapa kali ke sana, bahkan di tahun 2022 pertengahan itu Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung itu juga sudah berkunjung ke sana untuk meninjau lokasi yang ada di sana terkait dengan gedungnya maupun fasilitas terkaitnya seperti perumahan. Oke, terus Mahkamah Agung sendiri telah mempersiapkan aparaturnya, SDM-nya yang akan nanti ditempatkan di sana untuk membantu menjalankan fungsi yudikatif di ibu kota negara. Nah, mungkin ya Pak, jadi pertanyaan terakhir nih gitu. Nah, pemilu ini kan akan yang paling banyak milih generasi saya gitu ya, generasi milenial, generasi Z gitu ya. Mungkin ada yang pertama kali akan memilih. Nah, mungkin ada nggak Pak pesan-pesan gitu ya terhadap mereka untuk menyambut pemilu tahun 2024? Oke. Jadi pesan-pesannya tetap aja teman-teman, adik-adik, gunakan hak pilihnya dengan benar, dengan baik, dengan semangat. Silahkan pilih calon-calonnya sesuai dengan pilihannya masing-masing dan percayakan kepada khususnya Mahkamah Agung dalam nanti menyelesaikan perkara-perkara pemilu yang mungkin ada. Berarti jangan golput ya Pak? Jangan golput gitu ya, untuk Indonesia lebih baik. Tuh, teman-teman inget ya, pokoknya pergunakan hak pilih kalian, karena kalian juga nih akan menentukan masa depan Indonesia untuk 5 tahun ke depan ya Pak, dan untuk menjadi Indonesia yang jauh lebih baik. Mungkin sekian dari saya dan Pak Denovan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.